God is good all the time. Tapi kok bawahnya Christ likeness ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kira-kira 20 tahun yang lalu kali ya, kita masih aktif melayani setiap bulan itu di LP Kerobokan. Di penjara saudara. Ya. Jadi kita melayani para napi Kristen. Seandainya pada waktu itu ya, saya melayani orang-orang yang ada di LP Kerobokan itu. Terus misalnya setahun kemudian ada orang yang kita layani itu keluar, dibebaskan, selesai masa penghukumannya. Saya kasih fasilitas misalnya. Saya sewain tempat kos. Saya beliin motor. Saya cariin pekerjaan. Itu baik gak saudara? Kok ragu-ragu, baik gak? Baik, ya gitu loh saudara. Ya saya jawab. Tapi ada yang kedua. Ada yang kedua nih. Kalau saya bawa pulang ke rumah, saya anggap dia selevel, serupa, seperti saya perlakukan seperti anak saya yang lain yang ada di rumah. Itu baik atau jauh lebih baik? Jauh lebih baik ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu. God is good all the time because He want you and me to be Christ likeness. Saudara dan saya yang ada di tempat ini hari ini bisa mengatakan Tuhan itu baik bukan sekedar karena dia itu memelihara saudara secara fisik. Tapi ada yang jauh lebih baik daripada itu karena dia ingin saudara dan saya serupa, segambar seperti putranya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Sudah bisa nangkep ini? Bisa ya? Nah, berarti Christ likeness bukanlah suatu beban buat orang percaya. Mengejar keserupaan dengan Kristus sebenarnya bukanlah sesuatu ya nggak ada yang salah sih dengan perkataan kita memikul salib, karena perkataan memikul salib identik dengan sebuah penderitaan kan. Tetapi penderitaan itu sesungguhnya berawal daripada saking baiknya Tuhan itu dengan kita. Karena dia mau kita berada di rumahnya kelak. Hidup bersama-sama dia. Serupa dengan dia. Sudah bisa nangkep hari ini ya. Jadi waktu sudah mengatakan God is good all the time. God is good. Itu bukan cuma sudah mikirin, duh aku dijawab gak ya? Aku dipromosi gak ya? Daganganku laris gak ya? Itu cuman kebaikan-kebaikan kecil saudara. Ada yang jauh lebih berharga. Aku makin serupa enggak dengan putranya? Aku makin mirip enggak dengan dia? Aku makin pantas enggak jadi anggota keluarganya? Wow. Itu sebenarnya tujuan daripada Kristus. Mati, bangkit, dan akan datang kedua kali menjemput kita. Ini enggak bisa dilakukan oleh manusia. Tentu, kalau cuma bantu hal-hal yang fana, yang saudara butuhkan hari ini, para konglomerat sanggup melakukan. Tapi apa yang gak bisa dilakukan manusia, itu yang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yaitu apa? Menjadikan saudara dan saya jadi seperti putranya nanti. Oke, sekarang saya masuk. Jadi Christ likeness menjadi serupa dengan Kristus, tentu saja ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama jelas ada yang namanya peristiwa saudara dibenarkan dulu. Lewat korban Kristus itu tadi ya. Kemudian setelah dibenarkan ada sebuah peristiwa dikuduskan dan kemudian baru nanti yang namanya dimuliakan itu menjadi bagian di dalamnya. Oke, kita sekarang mulai dengan ini dulu. Yang pertama dibenarkan. Roma 8:30 menulis demikian. Sejak awal, kata Daud, sejak dari dalam kandungan ibu kita. Dikatakan kita sudah masuk dalam rencana. Sudah gak usah ditafsirkan doktrin macam-macam. Pokoknya ayatnya ngomong begini. Ya, sejak awal
kita memang sudah direncanakan, sudah masuk dalam rencana Allah, lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Masalahnya yang direncanakan itu dipanggil banyak nggak mau datang. Jadi itu direncanakan apa enggak? Enggak ada yang tahu. Ya, oke. Dipanggil menjadi anggota keluarganya melalui. Nah ini ya, ini nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Cuma oleh satu cara, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Kita dibenarkan. Ingat, dalam pandangan Allah. Makanya kita pakai hashtag bukan rumah orang sempurna. Sebab kesempurnaan saudara hari ini, saudara dianggap benar hari ini, bukan menurut pandangan orang yang duduk di sebelah kanan kirimu. Yang sebelah kanan kirimu mungkin waktu saudara angkat tangan. Apa tadi lagu tadi yang terakhir? All my life you have been faithful. Yang sebelah gini, modelmu. Betul nggak? Yang kiri lagi. All my life you have been good. So good. Ya. Kita memang gak sempurna. Tepatnya belum. Karena kita diangkat itu. Terus kita dibenarkan itu. Dipandang seperti Kristus. Oleh Allah. Bukan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka itu, nah nanti ini ya. Dan pada akhirnya, karena kita sudah dibenarkan tadi dalam pandangan Allah, dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati kemuliaannya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Kemuliaannya kan. Jadi benar menurut Tuhan, bukan manusia. Jadi gak usah khawatir. Saudara dianggap hari ini masih, katanya Kristen kok gitu, katanya ini kok gitu, nggak usah khawatir. Tapi juga jangan terus pakai hashtag kita yang bukan rumah orang sempurna, pengajaran kita yang mengatakan kita kan memang orang berdosa, itu jadi sebuah bungkus yang terus nutupi kita dan kita bersembunyi di dalamnya karena memang kita tidak mau bertumbuh, makin hari makin dewasa. Kita terus bersembunyi di zona nyaman itu. Bersembunyi dalam hashtag dan perkataan ayat firman Tuhan yang melindungi kita itu. Ada peristiwa antara dibenarkan dan dimuliakan. Dibenarkan kan cukup waktu beberapa detik atau menit aja ya. Waktu saudara dengan tulus mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Hari itu kita dibenarkan, dipandang benar oleh Tuhan. Nah, tapi sampai ke proses nanti kita mengalami kemuliaan. Di tengah-tengahnya ada sebuah proses panjang. Ada sebuah peristiwa panjang yang tidak menyenangkan. Ada sebuah peristiwa yang terus-menerus membuat kita kecewa mungkin. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita sakit hati lagi mungkin. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita miris di pinggir, apa itu namanya, jurang antara mau tetap percaya dengan Tuhan Yesus apa enggak ya. Kalau begini ceritanya. Nah, peristiwa itu yang disebut peristiwa tadi. Sanctification. Atau dikuduskan. Nah, pada waktu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, nah itu yang sering buat anak-anak kecil. Saya nggak ngomong mereka-mereka yang melakukan hal-hal yang nggak mau dewasa itu jahat. Saya nggak mau mengatakan itu. Saya selalu menganggap anak-anak kecil yang nakal, yang orang tuanya sudah bersih-bersih rumah, tahu-tahu dia datang numpain minuman lagi, numpain popcorn lagi, membuat ruang keluarga jadi berantakan lagi. Nah itu sering kali terjadi kan. Tapi orang tua tidak pernah terus menganggap anak itu jahat. Orang tua tidak pernah terus ngusir anaknya itu. Tapi ya kalau nyubit boleh dong. Kalau jewer boleh kan. Kalau negur keras, suara agak tinggi boleh kan.
Nah, peristiwa itu yang sebenarnya tidak terlalu esensi. Tapi cuman untuk mendidik. Karena anak-anak nakal, anak-anak kecil yang belum dewasa yang justru membuat keributan-keributan kecil dalam rumah yang harus didisiplin. Ini yang malah jadi problem dalam kehidupan orang percaya. Sampai akhirnya bisa justru meninggalkan yang sangat penting, yaitu anugerah Tuhan. Coba, worth it enggak itu? Worth it enggak? Kematian Kristus di kayu salib yang dipertontonkan oleh Mel Gibson dalam Passion of Christ, begitu penderitaannya cuma untuk membuat saudara jadi anggota keluarganya. Saudara tinggalkan cuma gara-gara saudara ditegur 1 menit oleh gembala Komsel. Aduh, kadang-kadang lucu ya. Gara-gara satu perkataan gembala sektor yang mungkin menyakitkan. Langsung kita seolah-olah Kristus gak pernah disalibkan. Tapi nanti besok kalau ke gereja nyanyi lagi. All my life you have been faithful. Ini bukan ngejek. Ini fakta, saudara. Ya. Nah, ada peristiwa yang panjangnya gak menyenangkan, yang memang ya harus kita lewati terus. Peristiwa itu disebut peristiwa dikuduskan. Sanctification, yang artinya itu loh saudara, dipisahkan untuk Tuhan. Karena ayatnya ngomong begini, pikirkanlah contoh ini. Di sebuah rumah mewah ada bermacam-macam piring dan perabot lainnya yang terbuat dari bahan-bahan berharga seperti emas dan perak. Tetapi ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya untuk keperluan istimewa. Sedangkan yang terbuat dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. Demikian juga kamu. Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan dengan cara menjaga hidupmu tetap murni, gak baperan, tulus, gak punya agenda lain dalam dimuridkan dan melayani, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan baik. Saudara bisa nanggap? Jadi kalau saudara masih hari ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang bekerja, cari nafkah, untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anak istrimu di rumah, istri melayani suami, itu pekerjaan biasa sehari-hari. Bro and sis, itu pekerjaan biasa. Jadi jangan buru-buru bangga saudara melakukan itu. Justru kalau saudara gak melakukan itu aneh dan lucu. Bener gak sih? Ada orang nih sudah menikah, punya anak, terus malas kerja. Dengan banyak alasan. Loh, itu namanya konyol, gak tanggung jawab. Jadi kalau baru melakukan itu terus sudah merasa, aku sudah kayak Kristus karena sudah bekerja keras untuk anak istriku. Hei, penyembah-penyembah berhala juga melakukan itu. Bener gak? Iya. Tapi itu baik gak sih? Itu baik. Itu baik. Tapi itu baru pekerjaan-pekerjaan biasa. Pekerjaan sehari-hari. Bejana yang melakukan itu masih disebut oleh Tuhan bejana tanah liat. Belum emas dan perak. Tapi orang-orang yang mau melakukan kesibukan, pengorbanan untuk orang yang lain. Nah, ini beda cerita, saudara. Jadi bapak-bapak dengar ya. Kalau bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan.
Kamu bangga karena kerja keras untuk anak istrimu. Saya mau kasih tahu, doktrinmu keliru, Pak. Itu kewajiban namanya. Itu mah biasa. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya kasihi, kalau kamu baru cuma melakukan melayani suami dengan baik, tunduk dengan suami, melakukan tugas-tugasmu sebagai ibu rumah tangga, ngerawat anak-anak dengan sampai capek, saya mau kasih tahu, itu biasa. Siapa suruh bikin anak? Loh, iya kan? Iyalah. Tapi ukurannya kita jadi perak, jadi emas. Itu nanti kita melakukan jadi perak itu melakukan orang-orang di gereja ini nih yang baik-baik nih. Yang membuat kita enggak, aduh ini orang pantas enggak sih? Aduh. Waktu saudara melakukan untuk mereka itu loh. Waktu Tuhan Yesus disalib itu loh. Mereka yang salibkan dia. Justru Tuhan ngomong apa? Ampuni, berkati. Itu baru namanya emas, saudara. Itu baru namanya sudah melakukan pekerjaan jadi bejana emasnya. Masuk akal gak sih ini? Kalau gak masuk akal, minggu depan kita stop aja. Gak usah ibadah lagi. Iya. Ya itu yang firman Tuhan ngomong. Mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Makanya sering ada orang, kalau dengar ya, ada kenakalan-kenakalan anak-anak kita dalam pelayanan. Kenakalan-kenakalan tadi, bikin gaduh sedikit. Yang melibatkan saya, berkali-kali terjadi. Suka ada orang ngomong gini, Pak, Bapak gak capek ya Pak? Ngurusin anak-anak, ngurusin orang-orang begini ini terus menerus. Bapak gak capek ya? Capek. Capek. Secara manusia. Capek. Terus kok mau terus melakukan? Mau terus melakukan terus? Apa memang ininya, tujuannya? Kalau kita gak bisa tahu, merasakan memang apa yang sudah Kristus lakukan buat kita, mustahil, capek kita. Untuk apa? Tapi begitu kita merenung, terus menikmati lagi tadi katekismus kita, Allah itu memang harus dinikmati, saudara. Meditasi saudara akan firman Tuhan itu menikmati Allah seutuhnya, cintanya, kasihnya. Pada waktu saudara menikmati pribadinya di dalam kesendirian meditasi saudara dengan dia, pada waktu itulah kenakalan-kenakalan itu ya sama kayak saudara kalau ngelihat anak saudara nakal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu wajar. Bahkan ada orang-orang yang merasa, oh berarti anak saya cerdas. Dia gak bisa diem. Bikin ulah terus. Sekalipun kadang kita capek. Tapi kita tahu anak kita ini kreatif. Makanya dia ya nakal yang positif lah ya. Bikin ulah terus. Bayangin kalau sudah pulang anak sudah diam, gak melakukan apa-apa. Sudah pergi dia diam, duduk di kursi, pulang tetap diam, duduk di kursi yang sama. Sudah khawatir gak? Ada apa ini ya? Betul gak sih? Iya. Jadi itu normal banget saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau nanti di komsel, di gereja ada yang nakal, bikin onar dikit-dikit, jangan pindah ke rumah tetangga. Itu mah biasa. Justru kalau mereka diam terus, saudara jangan-jangan ada di tengah-tengah aliens. Iya. Iya. Saudara justru malah aneh. Ada di tengah-tengah orang yang mungkin normal gak sih orang-orang ini? Karena kalau normal dia akan terus dinamis, melakukan kesalahan, menggesek kita, membuat kita jengkel, tapi kadang membuat kita ketawa, kadang kita membuat kita nangis, kadang membuat kita bahagia, kadang membuat kita bangga, tapi kadang membuat kita rugi. Enggak apa-apa, itulah proses. Kita itu memang dipisahkan untuk mau dipakai Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan mulia.
Dipisahkan untuk Tuhan berarti begini saudara. Yang dipisahkan itu caranya. Biasanya kita hidup dengan norma-norma atau cara-cara yang lazim dipakai oleh dunia ini dalam memutuskan atau dalam bertindak. Waktu kita sudah dibenarkan Tuhan, kemudian kita masuk dalam proses pengudusan. Waktu kita ngalami hal yang sama, kita harus ngambil keputusan, kita harus bersikap. Cara kita ngambil keputusan dan bersikap tidak sama lagi dengan waktu kita masih belum mengenal Dia. Caranya adalah cara yang Tuhan mau. Caranya adalah apa yang Alkitab ajarkan. Cara-cara yang gak lazim inilah yang disebut dikuduskan, dipisahkan. Cara kita melakukan aktivitas kita dipisahkan karena kita melakukan untuk Tuhan. Kita makan tadi katanya Albert, kita makan, kita minum, kita beraktivitas. Semuanya cuma untuk kemuliaan Tuhan. Iya kan? Gak nyaman, gak lazim. Tapi kalau Tuhan dimuliakan, it's okay. Paulus bahkan ngomong begini nih. Kalau aku makan sate ayam haram apa halal menurut orang Yahudi? Kosher atau enggak kosher? Sate ayam ya enggak masalah. Tapi kata Rasul Paulus loh ini, kalau aku makan sate ayam, tiba-tiba ada jemaat baru yang kesandung gara-gara sate ayam. Mungkin dia bekas ikut sebuah sekte yang menyembah dewa ayam. Nah, nggak tahu, mungkin. Ini kan cuma contoh. Kalau tiba-tiba ada jemaat yang lihat saya makan sate ayam terus tersandung, dia ngomong apa, saudara? Sekali-kali aku tidak akan lagi mau makan sate ayam. Karena ternyata makan sate ayam tidak memuliakan Tuhan, tapi membuat orang kesandung. Itu levelnya Rasul Paulus dalam sanctification. Kalau saudara kan enggak kan? Makan bigul Chandra, bigul saya soalnya. Ada orang kesandung, emang gue pikirin, lu mau kesandung mau nyongsop, selama ini enak, sikat aja. Betul enggak? Loh. Iya enggak sih? Mau enggak? Kalau ada saudara-saudara kita yang enggak suka bigul, dianggap itu tidak kudus, terus demi saudara memenangkan dia, saudara berhenti makan bigul, mau enggak? Mikir. Aduh, gimana ya? Loh, iya loh saudara. Iya, saudara jangan anggap enteng. Kadang-kadang Tuhan lewatkan kita sebuah peristiwa demikian. Kalau sebelum saya ngomong, ku beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ku serahkan hati dan jiwaku. Mendingan ku serahkan dulu menu bigul kepada. Iyalah. Jadi tolong ya, waktu saudara nyanyi, waktu saudara ngomong ku serahkan hidupku, ku berikan yang terbaik. Saudara tolong pikirin ya. Itu mendatangkan benar-benar sebuah value yang positif atau mendatangkan justru kemunafikan dalam hidupmu. Coba renungkan. Kalau ternyata, waduh pikir-pikir kalau nyanyi lagu ini, gue jadi munafik nih. Jangan diucapkan liriknya. Nggak usah ikut nyanyi dulu. Apa bedanya lagu rohani dengan lagu yang gak rohani? Apa bedanya lagu rohani dan yang gak rohani sebenarnya? Lagu gereja dengan lagunya artis-artis yang lain. Kalau lagunya artis-artis yang lain, saudara gak perlu merenungkan, asalnya plos saja. Oh iya, buat happy-happy aja. Jadi lagu yang gak rohani itu bukan dunia, bukan dosa. Wah saya gak setuju itu. Dengerin aja, gak apa-apa. Tapi liriknya gak perlu direnungkan. Cuman buat menyenangkan telinga, happy-happy aja. Tapi justru waktu saudara menganggap lagu gereja, lagu rohani. Please, renungkan liriknya. Kamu hidupi atau kamu justru cuma nyanyikan dan kamu lawan. Kamu sebaliknya melakukannya. Kalau itu yang terjadi, lagu rohani pun jadi gak rohani. Jadi justru jebakan buat kita. Di gereja kita ngomong, di lagu itu kita ngomong apa. Tapi untuk mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup, cuma mempersembahkan satu menu makanan aja kita gak sanggup. Lucu kan?
Ini ya. Kayaknya lucu ya saudara ya. Tapi coba renungkan saudara. Coba renungkan. Supaya kita nggak terus playing God. Supaya kita nggak jadi orang-orang beragama yang playing Jesus. Main-main Tuhan-Tuhanan atau Yesus-Yesusan. Tapi tindakan-tindakan kita. Jadi orang Kristen 10 tahun. Nggak ada mirip-miripnya sama Tuhan Yesus. Nggak ada mirip-miripnya sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini peristiwa yang memang gak nyaman. Memang seringkali membuat kita, ini saya lewat ini dulu aja. Nah, seringkali membuat kita gak suka melakukannya. Tetapi masalahnya kita menantikan ini. Dimuliakan di bumi. Tadi kan Tuhan janji kan ada proses dimuliakan. Itu nanti. Ya nanti waktu Tuhan menjemput kita kedua kali. Ada tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi oleh hakimnya Tuhan Yesus sendiri. Dan terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Dan kita akan yang domba masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan kita akan selama-lamanya hidup bersama Tuhan. Nanti ya. Tapi saya mau bahas ini dulu aja. Tapi Tuhan Yesus pernah mengajarkan sebuah doa yang sebenarnya juga mengandung unsur kita itu mengalami kemuliaan atau bahasa gampangnya kita itu sudah mulai mengarah bakal akan mengalami dimuliakan secara kekal. Tanda-tandanya, rasa-rasanya itu udah mulai kelihatan pada waktu di bumi. Misalnya gini loh. Saudara bisa nggak membedakan orang mau ke Bedugul sama mau ke Tanah Lot? Bisa nggak membedakan? Atau orang mau nonton bioskop sama mau ke sekolah. Bisa nggak membedakan? Bisa dong. Dari waktunya, dari apa yang dia bawa. Iya kan? Sudah akan kelihatan orang ini kira-kira mau menuju kemana sih. Nah, dimuliakan di bumi maksud saya itu adalah sebuah tanda-tanda awal. Saudara itu sedang mengarah kemana. Jangan-jangan sorga yang saudara mau tuju itu cuma sorga ilusi. Saya khawatir orang-orang yang mengaku diri, mengklaim bahwa dia bakal nanti ke sorga. Jangan-jangan itu cuman ilusi. Nah, karena dia nggak melihat tandanya. Tuhan Yesus mengajarkan begini, saudara. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah, nah coba ini ya. Di bumi seperti di sorga. Berarti gimana? Di bumi lantai kita minimal, kalaupun belum bisa emas, perak dulu. Karena sorga lantainya emas. Apakah begitu? Perabotan kita harus super mewah dulu. Karena menggambarkan sorga. Apakah kita harus baju kita semua kain linen halus? Karena itu menggambarkan sorga. Apakah itu? Karena itu dipercayai loh dulu saudara. Semakin saudara menampilkan hal-hal yang hedon, seolah-olah itu memberikan legitimasi saudara makin berkenan dan makin rohani. Makanya terus akhirnya banyak gereja yang jor-joran untuk tampil hedon. Tampil di atas rata-rata orang-orang kaya pada umumnya. Terus belum lagi di endorse orang-orang yang kesaksian. Bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberkati dia dengan dengan tanah yang hektar. Betul nggak? Saya nggak ngomong itu salah. Tapi kalau itu terus yang disuarakan seolah-olah sorga yang ditawarkan Tuhan Yesus, sorga yang demikian.
Akhirnya orang-orang sederhana, orang-orang yang memang diberikan kapasitas memang gak bisa handle yang seperti itu. Dia yang tinggal di kaki-kaki gunung yang dilayani Pak Eko di Munduk sana. Wah ini kalaupun surga-surga paling pinggir yang sebelahnya sudah neraka ini. Kan jadi begitu kita. Ngaco menurut saya. Saya bukan anti berkat-berkat jasmani, saya pun suka berkat jasmani. Saya pun suka dengan kata prosperity. Tapi kalau prosperity kita artikan itu cuma hal-hal yang material yang fana yang adalah kemewahan. Saya tolak saudara. Tidak. Itu cuma salah satu bagian. Justru saudara semakin hedon. Menurut saya kok semakin jauh dari Kristus ya. Kaya boleh. Tapi hedonisme, menurut saya Tuhan Yesus tidak setuju. Kan terbukti toh. Baca aja ayat-ayatnya. Iya. Jadi jangan bangga dengan saudara pakai mobil paling mahal. Jangan bangga dengan itu semua. Itu semua baik, gak apa-apa kalau saudara bisa pakai untuk hal-hal yang berguna. Tapi kalau cuma untuk kebanggaan, untuk saudara merasa seolah-olah jadi hebat, jadi berwibawa, jadi penuh karisma gara-gara itu semua. Lucu menurut saya. Lucu. Apa sorga yang dimaksudkan? Itu loh saudara. Suasana dan budaya sorganya. Makanya Tuhan Yesus tadi ngomong kan. Lah kok di bumi kayak di sorga tapi kok setelah itu berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kok gak berikan pada kami makanan yang penuh semeja sampai gak habis dimakan seminggu. Kok gak begitu? Kok ayatnya setelah Tuhan Yesus ngomong di bumi seperti di sorga. Setelah itu dia ngomong mintalah makanan yang secukupnya aja pada hari ini. Saudara bisa nangkep? Ajaran doa Tuhan Yesus ini mengandung arti apa kira-kira? Saya menerjemahkan sebagai sebuah kesederhanaan. Iya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada kita kesederhanaan. Karena faktanya Daud pernah ngomong, Tuhan tolong jangan buat aku terlalu miskin Tuhan. Nanti aku akan mencuri sebab kalau gak kuat nahan miskin. Tapi jangan buat aku terlalu kaya Tuhan. Daud ngomong begitu loh saudara. Jangan buat aku terlalu kaya. Nanti aku satu kali kepleset aku ngomong siapa Tuhan itu. Sudah nangkep. Kalau sudah terlalu kaya. Kalau sudah minum kopi aja di Singapura. Kalau saudara perlu makan steak aja harus ke Perancis. Sudah nangkep. Nanti waktu sudah ketawa setengah mabuk karena minum red wine, saudara akan ngomong, siapa Tuhan itu? Iya loh saudara. Sebab yang ngomong Raja Daud. Yang sudah mempersiapkan untuk membangun gereja, bait suci, dengan emas berton-ton. Siapa di sini yang punya emas 1 kilo aja? Ada gak? Ada. Bu Eli. Mas Cucu namanya. Kira-kira 65 atau 70 kilo. Mas Cucu. Ya kan? Jadi suasananya yang Tuhan minta dalam kehidupan kita itu suasana yang sukacita. Yang namanya sejahtera. Terus kenapa? Pasti dapat. Oh iya ini dia ngomong begini sebab Tuhan Yesus ngajari. Dan janganlah, ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bayangin saudara, bayangin. Kalau dosamu yang seperti merah seperti kirmisi. Kalau dosamu yang gak tahu seperti apa beratnya. Waktu saudara minta ampun kepada Tuhan itu diampuni, diputihkan seperti salju. Bayangin
Bagaimana kalau ini saudara praktekkan, saudara mengampuni atau memaafkan saudaramu yang ada di kanan kiri di komsel. Seperti saudara diampuni Tuhan. Ada nggak sih di komsel atau di sebelah kanan kiri atau di muka belakang yang dosanya sama saudara merah kayak kirmisi? Ada nggak sih? Yang sampai digambarkan seperti, wih kejamnya minta ampun gitu. Ada nggak sih? Nggak ada kan? Dosa apa sih yang mereka buat? Kesalahan apa sih yang mereka lakukan? Kok sehingga kita itu susah banget menciptakan suasana sorga dengan cara saling memaafkan, saling mengampuni. Bahkan Yakobus dengan jelas mengatakan gini, saling mengampunilah kamu. Supaya apa? Doamu dijawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada nggak yang doanya belum dijawab sudah setahun? Nggak ada. Ada yang senyum tapi. Berarti ada kan? Yang doanya belum dijawab bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara. Menurut Yakobus, jangan-jangan ada yang belum saudara ampuni. Jangan-jangan belum ada yang saudara maafkan. Apa tandanya saudara belum maafkan dan mengampuni? Saya kasih contoh ya, secara praktis supaya tahu. Oh, saya sudah mengampuni Pak. Saya sudah memaafkan Pak. Saya mengasihi. Tapi begitu ada orang cerita sesuatu dikit aja yang nyerempet peristiwa itu. Langsung ceritanya dari jarum jatuh aja. Nggak lolos saudara. Dan kapan peristiwa itu? 5 tahun yang lalu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Yang peristiwa sudah 5 tahun, 10 tahun. Pada waktu saudara teringat. Karena ada satu perkataan yang mengingatkan. Atau pribadi itu disebut. Saudara langsung cerita komplit sampai 1 jam. Ada nggak? Dengan penghayatan dan pengurapan penuh. Sampai orang yang sudah ceritain itu benar-benar ikut membenci juga. Ikut sebel juga. Ada nggak yang begitu? Itu tandanya belum mengampuni. Maksud saya, itu tandanya belum mengampuni. Nah kalau ada orang cerita tentang Tuhan Yesus, seolah-olah, wih kayak diurapi banget, semangat banget. Karena dia merasakan pengampunan yang nyata. Itu cirinya saudara. Gampang kan? Ada nggak pernah orang cerita, dia makan bakso yang paling enak sedunia, sampai waktu saudara dengar, saudara langsung mengeluarkan air liur. Ada nggak? Ada nggak? Ceritanya itu benar-benar mempengaruhi emosi kita, bahkan sampai nafsu makan kita langsung muncul gara-gara ceritanya dia. Saya yakin orang itu sudah makan berporsi-porsi bakso itu. Iya kan? Simpel itu saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan di bumi seperti di sorga adalah suasana sorga harus tercipta. Lewat apa? Lewat saling mengampuni, memaafkan. Karena proses sanctification, proses dikuduskan, sudah pasti, sudahlah. Saudara mau iman saudara seperti Abraham pun, sudah pasti saudara akan mengalami peristiwa digesek, disakiti dan menyakiti. Kadang-kadang bahasa saya suka ada orang gak nyaman saudara. Saya harus akui. Tapi saya harus ngomong apa adanya gitu loh. Belum ada gereja di muka bumi ini yang tidak pernah ada peristiwa menyakiti dan disakiti. Belum ada. Kalau ada saya mau belajar sampai di situ, nggak tahu berapa tahun pun saya lakukan. Demi untuk supaya gereja kita benar-benar terus sukacita yang ada. Tidak ada yang namanya peristiwa gesekan. Nggak ada. Nggak ada. Ayatnya ada nggak Pak? Jangan sembarangan ngomong. Ada. Siapa di sini ada yang berani ngomong lebih beriman dari Abraham? Ada nggak? Abraham adalah bapak orang beriman. Mula-mula orang disebut beriman, akarnya, awal mulanya adalah seorang Abraham yang disebut beriman. Jadi dia adalah topnya orang beriman kan? Biangnya orang beriman. Saya mau kasih tahu, Abraham pernah mau menyerahkan istrinya gara-gara dia terancam nyawanya. Kira-kira nyakiti keluarga istrinya enggak sih itu?
Saya tidak sehebat Abraham. Tidak. Tapi kalau ada orang ngancam nyawa saya, atau mau mengambil istri saya, loh iya, langkai dulu mayatku bro. Iya kan? Langkai dulu mayatku. Oh iya. Logis dong. Logis gak sih ini? Film drama apa? Drakor apa logis sih? Tapi kalau saudara, di hati bapak-bapak, oh kalau saya enggak pak. Bu, konseling bu ke Pak Michael. Kalau ada bapak-bapak yang merasa, wah kalau aku sih enggak. Daripada ngelangkai dulu mayatku, ya nanti kan ada opsi lain. CCM saudara, konseling. Iyalah, iya. Jadi suasana sorga, suasana pengampunan, itu memang harus tercipta. Karena faktanya kita akan terus digesek. Kita berusaha sih lewat berbagai program pengajaran apapun yang kita lakukan untuk menghindari ini. Dengan manajemen sistem yang kita munculkan, yang kita pelajari untuk menghindari gesekan ini. Tapi saya mau kasih tahu tidak akan pernah bisa terwujud 100%. Paling cuma ngurangi. Ngurangi aja. Karena gini loh saudara. Jer, kapan sih kamu itu bisa sebenarnya obedience? Tunduk dengan saya. Kalau kita ini beda pendapat. Kalau kita ini beda prinsip. Terus kamu harus ngalah. Iya kan? Kapan sih orang itu bisa menunjukkan pendudukan dirinya? Kalau dengan otoritas di atasnya itu sama terus maunya. Kan gampang banget saudara. Jadi istri-istri yang susah tunduk. Sesudah ngomong, oh bapak gak tahu suami saya ya. Loh tahu saya. Tahu. Justru kalau suamimu sesuai dengan ekspektasimu plek 100%. Ayat pendudukan diri gak berlaku buat saudara. Gak berlaku. Justru ayat pendudukan diri itu berlaku karena suamimu yang gak sempurna itu sering jengkelin, sering nyebelin. Tapi ayatnya tetap ditulis, tunduk. Kecuali kamu disuruh melakukan pelanggaran hukum, jangan tunduk. Tapi selama tidak, tunduk. Betul gak? Kapan sih kita ini bisa ngomong mengampuni? Kalau nggak ada orang yang memang bersalah kepada kita. Kapan? Jadi jangan alergi ada orang berbuat salah sama kita. Lah hari ini, begitu sudah dengar ayat ini manggut-manggut, benar-benar. Berdoalah habis ini. Keluar dari tempat ini, minta orang melakukan kesalahan buat saudara. Iya. Jangan doa, kalau doa itu selalu begini. Tuhan kami mau pulang. Tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Lancarkan supaya sampai di rumah dengan selamat. Tenang aja pasti selamat bro. Yang penting nyetirnya jangan ngebut-ngebut. Iya kan? Yang penting patuhi aturan lalu lintas. Udahlah pasti selamat. Nah terus doa apa Pak? Doalah minta. Tuhan tadi firman Tuhan mengatakan seperti aku diampuni Bapak, aku harus mengampuni saudaraku. Keluar dari tempat ini Tuhan, di tempat parkir. Kirim orang melakukan kesalahan buat aku. Suruh dia serempet mobilku Tuhan. Berani gak doa begitu? Aku akan melepaskan pengampunan dan berkat kepada orang itu. Lah faktanya benar gak ini? Kalau saudara ingin belajar mengampuni faktanya begini gak sih? Iya. Iya. Saya tahu tapi ada yang gak suka. Wah ini ngomong, faktanya begini. Kalau saudara baru spion diserempet dikit aja sudah wah ngamuk. Jangan-jangan saudara gak diampuni sama Bapa di sorga juga. Santai aja. Dulu saya juga begitu. Dulu saya juga begitu. Tapi hari ini serempet-serempetan. Iyalah. Dan terakhir ya, balik lagi. Pada waktu akhirnya saudara ngalami proses sanctification dengan benar. Yang tadinya saudara itu dibenarkan cuma di pandangan Allah. Yang tadinya saudara itu dianggap seperti Kristus cuma Tuhan yang melihatnya. Pada waktu saudara melewati proses itu.
Kisah Para Rasul menulis ini, saudara. Sambil memuji Allah. Dan mereka, siapa mereka itu? Para murid kan hari itu. Dikatakan apa? Disukai semua orang. Awalnya yang menganggap saudara benar, menganggap saudara good, itu cuma Tuhan. Tapi waktu saudara melewati proses, orang-orang sekitarmu akan juga mengatakan good. Dan dia suka. Lewat mereka itu disukai semua orang di waktu yang sama. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Catat baik-baik ini. Saudara tidak akan bisa menjangkau jiwa-jiwa, atau kalau nggak mau kita yang menjangkau, Tuhan tidak akan mengirimkan jiwa-jiwa selama komunitasmu, komunitas yang menyebalkan orang. Benar nggak kira-kira? Komunitasmu harus adalah komunitas yang disukai dulu. Disukai karena apa? Di dalamnya ada suasana sorga. Ada suasana yang saling mengampuni. Ada suasana kerendahan hati. Ada suasana kemurahan hati. Ada suasana ketulusan. Ada budaya-budaya yang bernilai di situ. Kejujuran, integritas ada di situ. Baru orang itu ngelihat dan merasakan, wih, ada hadirat Tuhan. Saya nggak suka orang-orang itu mengklenikkan ayat Alkitab dengan cuma hal yang macam itu. Seolah-olah hadirat Tuhan itu muncul kalau kita dekat terus merinding-merinding. Terus ada rasa seriwing-seriwing. Apa seriwing-seriwing itu bahasa Indonesianya? Enggak. Hadirat Tuhan itu dirasakan karena ngelihat budaya dan suasana yang memang positif. Ada orang datang ke rumah saya. Atau jangan deh rumah saya nanti dipikir saya kehebatan. Ada orang ngomong kalau ke Gunung Kidul. Rumahnya Pak Franky. Wah, kalau ke Gunung Kidul itu saya langsung rasanya damai. Wah. Iya, karena kamu datang waktu mereka doa syafaat. Waktu mereka lagi fellowship. Coba kamu datang waktu mereka berantem. Apakah masih kau merasakan itu? Ayo, bertumbuhlah kita jadi dewasa ya. Jangan yang istilah hadirat Tuhan, istilah-istilah. Saya tahu itu supranatural, saya tahu. Tapi jangan saudara bergantung pada hal-hal yang klinik saudara. Yang supranatural yang tidak bisa difaktakan. Nanti akhirnya kita jadi kayak dukun, jadi klinik. Ngerti gak sih saudara maksud saya? Ngerti ya maksud saya? Jangan. Sebab hadirat Tuhan itu bukan perkara makan dan minum dikatakan. Iya toh? Tapi hadirat Tuhan itu adalah sukacita karena Roh Kudus. Kebenaran ada di dalamnya. Itulah yang mendatangkan hadirat Tuhan. Jadi gak bisa. Gak bisa kita karena cuma jago nyanyi, doanya kenceng, lama. Terus hadirat Tuhan datang gitu, nggak bisa. Hadirat Tuhan akan datang pada saat komunitasmu itu seperti tadi. Dan terus terakhir, saya kasih sedikit cerita. Kenapa di Kisah Para Rasul itu sampai akhirnya disukai semua orang? Saudara tahu nggak yang terjadi hari itu? Tahu nggak saudara? Yang kaya-kaya, yang punya tanah nggak kepake, dijual. Terus uangnya dipersembahkan di kaki para rasul. Dipakai untuk apa? Ngasih makan yang gak bisa makan. Nyekolahin anaknya jemaat yang gak bisa sekolah. Supaya terjadi keseimbangan. Tidak boleh ada yang terlalu kaya. Sampai punya tanah gak ditempati. Sampai punya makanan disimpan berminggu-minggu. Sebaliknya gak boleh ada yang terlalu miskin. Sampai mau makan aja harus minta-minta. Sampai mau tinggal aja harus numpang-numpang. Enggak boleh. Nah memang saya tahu ini susah dilakukan di zaman ini. Susah, saya tahu, saya paham. Tapi bukan berarti tidak bisa ditiru esensinya. Enggak mungkin lagi kita menjual. Kalau kita punya
beberapa sertifikat di rumah, mungkin 3 sertifikat, kita cuma pakai 1, nggak mungkin kita mau jual yang 2 kita persembahkan gereja. Saya tahu. Tapi bukan berarti esensi kehidupan para rasul tidak bisa kita ikuti. Maksudnya apa? Kelebihan-kelebihanmu itu loh. Yang kamu bawa setiap tahun 3-4 kali ke Korea, ke Jepang, ke mana lagi? Ke Eropa kemana itu bisa gak sih dikurangi? Kalau setahun 2-3 kali dijadiin sekali aja, yang 2 kali dijadiin diakonia. Bisa gak sih? Oh gak bisa juga? Ya sudah. Memang sudah gak mau Christ likeness. Oh iya. Saya harus katakan ini saudara. Dulu, dalam hidup saya sendiri, saya mau saksikan. Terakhir saya tutup, pemain musik bisa balik. Dulu, 20 tahun yang lalu, saya adalah seorang muda. Sekarang kan masih ya belum tua kan, tapi gak muda. 20 tahun lalu waktu saya masih muda, saya memang sangat hobi dengan otomotif. Sangat hobi. Jadi produk mobil apapun yang saudara sebut hari ini, yang ada di Bali, saya pernah naik mobil itu. Nah udah gitu aja ya, gak usah lebih lanjut. Saya gonta-ganti mobil bisa setahun 2 kali saudara. Hari ini, saya sudah pakai mobil itu merah itu sudah 4 atau tahun ke-5 kali. Ini rekor. Yang pertama kali ada mobil saya pakai sampai lebih dari 4 tahun, mau masuk tahun ke-5. Dulu tidak pernah lebih dari 1,5 tahun. Jadi saya memboroskan keuangan saya. Sudah tahu kan, kalau beli mobil baru dijual 1 tahun ruginya berapa? Sudah tahu kan? Sekarang saya tidak mau lagi melakukan itu. Kenapa? Karena saya sekarang mau menjalani proses seperti yang kisah para rasul lakukan. Di porsi saya belum sanggup sampai menjual rumah. Saya belum sanggup sampai mengorbankan tanah. Tapi minimal saya belajar mengorbankan hobi. Sudah mengerti? Kalau nggak ada yang sudah korbankan dalam hidupmu, kamu memang tidak mau jadi seperti Kristus. Kristus itu cuma satu esensinya. Dia berkorban. Yang dikorbankan nyawanya, bukan hobinya. Nyawanya dikorbankan buat saudara. Dan kalau kita mau menjadi seperti dia, serupa dengan dia, kita harus belajar untuk masuk yang namanya berkorban. Mula-mula di sini ada yang berkorban waktu. Ada yang berkorban uang-uang jajan. Nanti satu saat sudah akan mengorbankan hobimu. Pokoknya sudah harus berkorban aja. Sampai akhirnya tanpa saudara sadari. Saudara tidak lagi hidup dengan ego. Cuma apa-apa yang penting aku. Tidak lagi. Saudara akan bisa benar-benar mengasihi dengan tulus. Itu esensinya. Christ likeness. Menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ayo kita bangkit berdiri.